Bacalah teks di bawah ini. Soal nomor 11. Apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi dua paragraf, pengelompokan kalimatnya adalah A1, 2, dan 3, 4, 5, 6, 7, 8. B1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8. C1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8. D1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8. E1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah paragraf pertama 1, 2, 3 membahas masalah produksi sampah dan permasalahannya, sedangkan paragraf kedua 4, 5, 6, 7, 8 membahas cara mengatasi permasalahan sampah khususnya sampah plastik. Jadi pengelompokan kalimat yang membagi gagasan pada bacaan tersebut menjadi dua paragraf yang padu dan utuh adalah pada opsi B, 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawaban yang tepat adalah B1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8. Bacalah teks di bawah ini. Soal nomor 12 bentuk KA. Pada kata kesalahan dalam kalimat 3 mempunyai kesamaan makna dengan bentuk KAR dalam kalimat A. Dia ketinggalan kereta api ke Jakarta karena terlambat bangun tidur. B. Dia menjaga keseimbangan hidupnya dengan olahraga dan diteratur. C. Pada ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut, desa tersebut sangat dingin. D. Dia memiliki kemampuan untuk membangun rumah di kawasan mewah. E. Baju anak itu kekecilan karena pertumbuhan tubuhnya yang sangat cepat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah bentuk kean pada kata kesalahan dalam kalimat 3 mengacu pada sifat atau kondisi yang terjadi akibat dari tindakan atau proses tertentu. Kesamaan makna yang paling dekat dengan bentuk KA pada kalimat tersebut adalah pada kalimat A. Dia ketinggalan kereta api ke Jakarta karena terlambat bangun tidur. Dalam kalimat ini, bentuk KA pada kata terlambat mengacu pada sifat atau kondisi tertinggalnya kereta api akibat dari proses terlambat bangun tidur. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Dia ketinggalan kereta api ke Jakarta karena terlambat bangun tidur. Bacalah teks di bawah ini. Soal nomor 13. Setelah membaca dan mencermati wacana di atas, dampak yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran virus Ebola secara luas terhadap masyarakat dunia adalah 1. Membatasi ruang gerak dan interaksi masyarakat global. 2. Menimbulkan rasa takut melakukan untuk perjalanan jauh. 3. Memperkecil minat masyarakat mengonsumsi sayur dan buah. 4. Menurunkan kesadaran menjaga lingkungan agar tetap bersih. Dari pernyataan di atas pilihlah dua jawaban yang benar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah dampak yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran virus Ebola secara luas terhadap masyarakat dunia adalah 1. Membatasi ruang gerak dan interaksi masyarakat global karena ada resiko penularan. Penyebaran virus Ebola dapat membatasi ruang gerak dan interaksi antara masyarakat dari berbagai negara atau daerah. 2. Menimbulkan rasa takut melakukan untuk perjalanan jauh. Pengetahuan tentang adanya wabah virus Ebola dapat membuat masyarakat merasa takut dan khawatir untuk melakukan perjalanan jauh, terutama ke daerah yang terkena wabah atau potensial terjangkit. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 2. Bacalah teks di bawah ini. Soal nomor 14. Seorang atlet yang terlatih secara umum
memiliki rata-rata 40-60 detak jantung per menit ketika duduk. Pilihlah dua pernyataan yang benar di bawah ini. 1. Laju jantung tercepat saat berlari dimiliki oleh Andika. 2. Laju jantung Andika saat duduk adalah 1,1 detak per sekon. 3. Cahya merupakan seorang atlet lari. 4. Badu merupakan seorang atlet lari. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah, dari tabel yang diberikan, kita dapat melihat beberapa informasi. Laju jantung saat duduk, Andika 66, Badu 74, Cahya 55. Laju jantung saat jalan, Andika 88, Badu 118, Cahya 75. Laju jantung saat berlari, Andika 135, Badu 155. Dari informasi tersebut, kita dapat menentukan kebenaran pernyataan sebagai berikut. Laju jantung tercepat saat berlari dimiliki oleh Andika benar. Laju jantung saat berlari Andika 135. Sementara Badu 155. Jadi Andika memiliki laju jantung yang lebih rendah saat berlari. Laju jantung Andika saat duduk adalah 1,1 detak per sekon salang. Kita memiliki informasi tentang detak jantung per detik dari Andika saat duduk. Informasi yang kita miliki adalah 66 detak jantung per menit. Cahya merupakan seorang atlet lari salah. Laju jantung Cahya saat berlari adalah 75, yang cukup rendah dibandingkan dengan Andika dan Badu saat berlari. Badu merupakan seorang atlet lari benar. Laju jantung Badu saat berlari adalah 155, yang merupakan tertinggi di antara ketiganya saat berlari. Menunjukkan bahwa Badu memiliki laju jantung yang tinggi saat melakukan aktivitas fisik yang intens. Bacalah teks di bawah ini. Soal nomor 15 pernyataan di bawah ini merupakan alasan-alasan para ahli mengapa seseorang dapat mengalami berat badan lebih banyak setelah melakukan aktivitas makan, kecuali A. Kalori makanan tidak terbakar jika seseorang hanya diam atau tidur. B. Jumlah kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang dikeluarkan. C. Dalam kondisi stres dan lelah, jika makan sebelum tidur, bisa membuat sistem cerna lebih berat. D. Kalori makanan terbakar lebih cepat dan efisien jika seseorang beraktivitas. E. Kenaikan berat badan karena tidak mengontrol nafsu makan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah, pernyataan di bawah ini merupakan alasan-alasan para ahli mengapa seseorang dapat mengalami berat badan lebih banyak setelah melakukan aktivitas makan, kecuali pada opsi D. Kalori makanan terbakar lebih cepat dan efisien jika seseorang beraktivitas. Pernyataan ini tidak sesuai dengan isi teks. Kalimat 3 menyatakan bahwa cukup logis memiliki pemikiran bahwa kalori makanan akan terbakar lebih cepat dan efisien jika seseorang beraktivitas dibandingkan dengan diam saja atau tidur. Jadi pernyataan ini sejalan dengan pemikiran para ahli yang diungkapkan dalam teks. Jadi jawaban yang tepat adalah di kalori makanan terbakar lebih cepat dan efisien jika seseorang beraktivitas. Bacalah teks di bawah ini. Soal nomor 16 berdasarkan wacana, ada penulisan tanda baca yang tidak sesuai yang menimbulkan kerancuan makna. Hal ini terletak pada kalimat nomor A2, B8, C3, D7, I4. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah, penulisan tanda baca yang tidak sesuai yang menimbulkan kerancuan makna terletak pada kalimat nomor 8, pada opsi B. Kalimat tersebut adalah dalam kondisi lelah dan stres, makan tepat sebelum tidur bisa membuat kerja sistem cerna lebih berat. Penulisan tanda baca yang tidak sesuai adalah penggunaan koma setelah kata stres.
Seharusnya tidak ada koma di sana karena dalam kondisi lelah. Dan stres merupakan frasa benda yang berperan sebagai kata sifat yang mendeskripsikan sistem cerna. Sehingga, kalimat tersebut seharusnya ditulis dalam kondisi lelah dan stres makan tepat sebelum tidur bisa membuat kerja sistem cerna lebih berat. Jadi jawaban yang tepat adalah B8. Bacalah teks di bawah ini. Soal nomor 17, dalam teks di atas, terdapat penulisan kata hubung yang kurang tepat dan menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Hal ini dapat ditemukan pada nomor A2, B7, C3, D4, E9. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah penulisan kata hubung yang kurang tepat dan menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif dapat ditemukan pada opsi C. Kalimat tersebut adalah namun, kebanyakan ahli lebih menyetujui orang mengalami berat badan karena lebih banyak kalori yang masuk daripada yang dikeluarkan. Kata hubung, namun seharusnya digunakan untuk mengindikasikan kontras atau perbedaan antara dua ide atau pernyataan. Namun, kalimat tersebut tidak ada pernyataan yang mendahuluinya yang memerlukan indikasi kontras. Sebaiknya kata hubung yang tepat digunakan di sini, seperti selain itu atau di samping itu, untuk menyambungkan kalimat dengan konteks yang lebih sesuai. Sehingga kalimat tersebut menjadi lebih efektif dan lebih terhubung dengan konteks yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah C3. Bacalah teks di bawah ini. Soal nomor 18, setelah membaca wacana di atas, pernyataan logis yang sesuai wacana mengenai rekomendasi penelitian untuk mencegah kenaikan bobot adalah. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah, berdasarkan wacana di atas, pernyataan logis yang sesuai dengan rekomendasi penelitian untuk mencegah kenaikan bobot adalah menghindari konsumsi makanan ringan setelah makan malam atau menjelang waktu tidur. Hal ini sesuai dengan kalimat 6 dalam wacana, di mana disarankan untuk menghindari makanan ringan setelah makan malam atau menjelang waktu tidur untuk mencegah kenaikan bobot. Bacalah teks di bawah ini. Soal nomor 19 dalam teks di atas, terdapat kesalahan penulisan ejaan bahasa Indonesia. Perbaikan kalimat keempat pada teks di atas agar menjadi kalimat yang sesuai ejaan bahasa Indonesia, yakni. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah, kalimat keempat pada teks di atas sebaiknya diperbaiki agar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kalimat tersebut adalah, kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, dan senantiasa menjaga kebersihan diri. Perbaikan ejaannya dapat dilakukan dengan mengubah kata senantiasa menjadi selalu, sehingga kalimat menjadi, kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, dan selalu menjaga kebersihan diri. Bacalah teks di bawah ini. Soal nomor 20 ide pokok dari wacana tersebut yakni. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah, ide pokok dari wacana tersebut adalah tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ini dapat dilihat dari pernyataan pertama bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, serta dari penekanan pada pentingnya memulai dari diri sendiri dan melanjutkan ke lingkungan terdekat seperti keluarga dan tetangga. Jadi, ide pokoknya adalah kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Good luck!